paling susah itu sebetulnya karena gini Om. Ketika pertama mau, tapi berikutnya nggak mau. Udah berubah ya? Berubah Berubah pikiran. Atau ini saya kayaknya belum waktunya, saya nganu nih, nggak usah aja, ya udah nggak jadi. Gitu. Atau perasaan saya kok, wah ini belum waktunya, ya udah. Padahal untuk effort itu kan menyerap tenaga yang banyak ya. Iya. Gambar seperti itu kan nggak gambar biasanya, karena menggambar dengan energi yang beda. Jadi gambar 1 atau 2 itu udah capeknya minta ampun. Nah ini kan Mas Cindy kan juga boleh dibilang berteman ya Mas ya dengan mereka, atau kadang mereka datang menghampiri, entah di sini ini minta digambar, menceritakan. Tentunya begini, terkadang memang ada beberapa makhluk astral atau entitas itu yang mendatangi kita sekedar memberikan informasi. Tapi di balik informasi itu entah benar atau salah ya Mas ya. Salah satunya biasanya informasi yang datang itu tentang sesuatu hal yang akan terjadi gitu. Kita tidak sebutnya nerawang atau ini ya, memprediksi ya, tetapi ibarat kata orang ngasih tahu ya itu entah kita mau percaya apa enggak, itu bebas gitu. Tapi kebanyakan itu informasi-informasi yang akan datang dalam artian menjadi satu rambu-rambu bagi kita atau peringatan. Ibarat kata kayak misal saya mau jalan ke sana, kemudian Mas Cindy ngasih tahu ke saya, jangan di sana sedang ada perbaikan jalan gitu. Jadi putar balik aja. Modelnya seperti itu. Sepengalaman dengan pernah nggak Mas ada yang memberitahu tentang satu peringatan atau rambu-rambu terhadap diri sendiri, lingkungan sekitar, atau satu hal yang besar yang akan terjadi berkaitan dengan maaf ya, dengan bencana, dengan kejadian. Ibarat kata di sini rambu-rambu kita sebutnya, karena kalau kita bilang melihat yang akan terjadi itu kan mendahului kesal gitu. Tapi kalau rambu-rambu kan peringatan, itu bisa dilanjut atau tidak. Jika itu takdir ya itu akan terjadi, tapi jika tidak berarti kita terselamatkan. Misalkan ini negatif ya, buruk, jadi prediksi-prediksi. Ya, ya seperti itu sering juga saya alami. Contohnya ada beberapa contoh ya, ini menurut saya jadi kisah menarik yang sudah pernah saya alami. Ketika gempa Jogja 2006 itu sebelumnya saya didatangi oleh tengkorak itu pakai jubah gitu. Tengkoraknya ngasih 6 kunci. 6 kunci. Saya pegang tes. Habis itu gempa. Saya ingat ternyata 6 kunci itu adalah 6 anggota keluarga yang ada di rumah itu. Alhamdulillah waktu itu selamat gitu. Kemudian yang kedua, pernah juga ketika Merapi meletus, itu tanda-tanda itu sudah ada. Tanda-tanda itu sudah ada apa namanya, bahkan ketika 5 km dari Merapi itu rawan, itu sudah ada tanda-tandanya. Misalnya gini, misalnya di daerah itu sudah dijaga oleh entitas-entitas, ini kok entitasnya ada di apa namanya sekitar 5 km dari situ. Oh ternyata pengumuman dari pemerintah, pokoknya 5 km itu bahaya. Tanda-tandanya sudah ada. Nah kalau baru-baru ini itu sebetulnya tanda-tandanya itu sudah banyak aktivitas yang dilakukan oleh entitas itu di seputar utamanya Tanah Jawa. Iya. Tanah Jawa itu banyak sekali ada yang menanam sesuatu, dan yang ditanam itu untuk mencegah, sebetulnya ya, untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Nah itu udah banyak. Di atas sliwer macam-macam itu ya saya bisa merasakan, oh ini seperti ini. Jadi mungkin ya kita memang harus hati-hati, waspada gitu aja sebetulnya. Dan itu sudah banyak, dan ada beberapa yang sudah saya sampaikan juga di komik saya. Tapi ya kita tidak mendahului kersoning Gusti ya. Ya, kalau berkaitan dengan ini Mas, para leluhur Tanah Jawa atau danyangnya Tanah Jawa ini pernah didatangi atau berkomunikasi gitu. Atau
ada beliau yang ingin dilukiskan gitu. Ya kita sebut aja Gusti Kanjeng Ratu Kidul atau Eyang Sunan Merapi gitu. Tanah Jawa itu Atau pemahaman jenengan tanah Jawa dari ujung kulon sampai Alas Purwo nih. Iya. Gitu. Tanah Jawa itu dibagi dalam beberapa bidang. Oke. Jadi sektoral, ini. Dan itu punya penguasanya masing-masing. Dan yang paling kuat sebetulnya itu yang di selatan dan utara, tapi di Jawa Timur. Itu yang paling kuat. Nah, sebetulnya saya ingin cerita di komik, tapi sepertinya kok belum waktunya aja. Belum dibuka ya? Ya belum. Mungkin belum. ini awalan ini. Ini pengantar dulu ini. Habis ini insya Allah siapa tahu harus dibuka nanti. Oke, salah satunya ya, tapi ini Sanepan aja mas, kisi-kisi. Ini yang saya sebutkan karena memang beliaunya kebetulan kok muncul ya. Itu dulu aja ya. Iya, ini tadi saya juga spontan. nitip pertanyaan ini gitu. Aduh. Ini namanya ya, beliau bilang Nyai Kladung Melati. Wanita, beliau ada di ujung barat utara lah Pulau Jawa. Jadi Nyai Kladung Melati ini hanya berpesan bahwa wilayah Jawa ini kalau bisa diuri-uri budayanya agar jangan sampai hilang. Karena pondasi dasar dari tanah Jawa itu adalah budayanya itu. Budayanya itu. Nilai-nilai dari budayanya itu harus diresapi dan dilakukan. Karena itu kontekstual, korespondensi dan konsistennya ada. Dari sejak dulu sampai besok itu masih kepakai terus. Kladung Melati. Dan diharapkan ini, wah ini lucu juga ini. Orang Jawa sebaiknya pulang ke Jawa. Mungkin tersebar kemana-mana. Pulang ke Jawa untuk memperkuat, kok bilangnya pondasi spiritual dari tanah Jawa. Nah, pesan beliau seperti itu. Ini nggak tahu tiba-tiba dipesan itu. Itu kayaknya itu aja tuh. Oke, nah ini kan kita ngomongkan tentang Jawa ya mas. Ya. Kalau Mas Indi memahami tentang Nusantara itu seperti apa? Karena kalau dalam kajian saya ya, Nusantara itu kan tidak hanya membentang dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Madagaskar sampai Kepulauan Karibia, bahkan seluruh Asia Tenggara, mas. Apakah semuanya itu ada korelasinya? Kalau kita bilang ada satu kita sebutnya satu energi besar yang sampaikan tadi di selatan, gitu. Karena ini selalu menjadi pertanyaan. Apakah wilayah selatan itu hanya mengacu di selatan tanah Jawa saja? Saya selalu sampaikan dari Madagaskar sampai Kepulauan Karibia, Nusa Antara, jadi seluas itu saja, tidak hanya menyakup Jawa itu saja, mas. Jadi kita bahas Jawa ini yang lebih luas, mas. Belum nanti saya tanya yang lebih luas lagi, gitu, karena kan tentunya sudah jam terbangnya tinggi, jadi ini kita anggap sesi tanya jawab dan perkuliahan sih sebenarnya. Saya moderatornya. Bagaimana mas menyikapinya? Kalau saya lebih condong mungkin dari sisi sejarah ya gitu. Tapi saya condong melihat sebagai energi kejawaan itu memang sampai kemana-mana. Seperti yang disebutkan tadi, tidak hanya lingkup Nusantara aja, tapi sudah sampai jauh sekali. Ini ada cerita menarik yang tadi belum saya sampaikan. Ketika saya di Austria, kebetulan saya nginep di pinggir sungai Donau. Donau itu sungai terbesar kedua di Eropa. Ketika saya mau tidur malam-malam, karena kita kan mau ke Amsterdam, mau ke Leiden, pingin dekat dengan bandara gitu. Jadi kita nginepnya di daerah dekat bandara. Malam-malam sekitar jam 8 itu, musim dingin waktu itu tiba-tiba di pintu kaca itu, kamar hotel itu ada sosok gitu.
kayaknya ngajak jalan-jalan ya kan. Terus saya keluar, saya meditasi sebentar, saya keluar, terus dia itu ngajak jalan-jalan, terus menyusuri Sungai Danau itu. Di sini juga intinya di sini juga banyak aktivitas, macam-macam makhluknya kayak gitu-gitulah. Jadi jauh dari bayangan saya karena biasanya kan di Jawa ya. Terus lucunya dia itu bilang ini, kita kenal dengan Ratu Pantai Selatan. Beliau tuh terkenal banget di sini. Wah, kaget saya. Oh iya toh, iya. Kok bisa itu? Kok bisa? Terkenal itu beliaunya sampai sini. Jadi dari cara omongnya dia itu sangat dihormati di wilayah itu. Ya saya juga agak sampai jauh detail karena itu udah malam gitu sampai puncak gitu terus akhirnya pulang. Jadi mungkin itu sedikit memberi referensi jawaban untuk yang tadi juga bisa. Ya. Ini sama Mas. Ketika saya keluar negeri juga ya, kadang kita bilang itu nggak kalau di paspor memang Republik Indonesia ya Mas ya. Tapi paspornya yang nggak kelihatan itu selalu saya bilang itu dari Nusantara. Gitu. Cap merah putihnya itu sudah terkenal di sana. Misalkan entitas asal yang bertanya, ini dari Nusantara, tujuannya untuk ini, mengeksplor suatu tempat yang orang negara asing aja nggak tahu misalkan gitu, itu nanti kita bilangnya jaminannya dari Nusantara gitu. Gitu. Seluas itu dan memang selatan Mas pasti Mas pegangannya gitu. Ya. Sudah terkenal itu. Saya setuju dengan. Iya betul, karena waktu di Thailand saya merasakan yang sama. Di Vietnam saya merasakan yang sama. Di Thailand tuh ketemu entitas-entitas gitu ya, saya merasa ini bagian juga ini dari budaya kita nih. Iya. Di Vietnam pun ritualnya yang saya amati ketika berkunjung di suatu wilayah yang peninggalan masa lalu itu ya mirip juga. Sama nih kok merasa dekat itu waktu itu. Iya. Mungkin itu juga itu. Iya. Ini kan kita ngomong tentang budayanya ya Mas ya, budaya entitas gitu. Kalau sosok-sosoknya Mas yang dengan temukan ketika keluar negeri, itu ada komparasi nggak Mas dengan yang ada di Indonesia? Kita bilangnya di Jawa lah gitu, yang umum gitu. Ada yang di sana mungkin satu spesies yang tidak ada di sini, atau adakah spesies yang sama ketika ketemu di sana? Gitu. Kalau yang di Vietnam sama Thailand itu mirip dengan kita dari pakaian. Kalau di Thailand itu bahkan kayak Anoman gitu, ada yang Anoman nari-nari gitu. Ketika saya tanya sama penduduk sana, warga sana, saya tuh lihat gini-gini tarian, dia geraknya gini-gini. Oh itu yang namanya Anoman versi sini. Yang di Vietnam juga ini ada seperti ini upacara kayak gini. Oh iya memang benar-benar upacara seperti ini. Nah itu mirip-mirip ya di Asia. Tapi ketika di Eropa. Beda. Saya tuh pernah nginep di Biara satu malam. Di negara mana Mas? Di Austria. Oh di Austria. Yang temboknya tebel banget itu. Udah kayak kastel-kastel gitu? Iya, udah kuno banget ratusan tahun lah usianya. Kemudian ketika di sana yang saya lihat ya kayak film Harry Potter itu, Voldemort itu. Bingung saya, iki opo iki? Ada yang pakai lampu, ada yang waduh ya ampun, ada naik kuda itu. Ya mirip-mirip di film itu. Kalau di sini kan saya paham ya, maksudnya oh ini di sungai ke utara, oh ini mau ke Merapi gitu. Kalau di sana enggak paham ya. Enggak paham ini mau ngapain nih. Jadi ya udah diem aja, lihat aja. Beda. Di sana sangat beda. Kalau yang saya alami ya waktu itu. Nah ini menggarisbawahi nih Mas ya, di Stabilo nih. Kaitannya sama nguri-nguri kebudayaan Jawi atau wong Jawa jangan tilang Jawa nih. Nah ini tentunya bagi generasi milenial sampai generasi stroberi sebutnya sekarang ya, yang ketoke merona menye-menye tapi nek dipletes langsung hancur gitu ya. Karena maaf ya banyaknya kasus suicide tentang ini ya Mas. Sekarang itu kan gitu. Memaknai tentang wong Jawa jangan tilang Jawane itu untuk generasi milenial bahkan sampai generasi stroberi itu harus gimana ini Mas pesannya dengan
Ya, atau memaknainya? memaknainya itu sebetulnya kan nilai-nilai budaya itu muncul dari sikap, perilaku dan sebagainya. Tidak hanya biasanya kita melihatnya dari kesenian-kesenian yang muncul kan, nggak hanya itu, tapi juga sikap dan perilaku orang-orangnya. Itu kan bisa dicontoh dari orang-orang tua kita, mbah-mbah kita. Kalau ada orang tua seperti apa, kalau ngomong dengan orang lain seperti apa, menghormati orang lain, kan gitu ya. Orang Jawa kan kayak gitu. Mau masuk rumah kan, tutup pintu dulu agak bongku. Kalau sama orang tua ya boso sing alus. Kalau nggak bisa boso kita harus hormat sama beliau, ngajeni. Itu nilai-nilainya sebetulnya. Udah budaya Jawa seperti itu sebetulnya. Dasar-dasarnya ya Mas? Dasar-dasarnya itu prinsipalnya sama. Sekarang kan nggak ada kan. Jadi sudah jarang milenial seperti itu. Kadang ya bablas wae. Misalnya ada kenduri atau ada layatan, naik motor di depannya kan bisa gitu. Kan banyak seperti itu. Kita nilai-nilai itulah. Makanya yang saya tadi bilang spiritualitas itu awalnya adalah nilai-nilai itu. Kita memahami nilai-nilai itu sebagai patokan kita yang sudah teruji secara konsistensi dan korespondensi. Jadi nilai-nilai itu kita pakai termasuk agama, kemudian kita ngomong metode, materi, proses interaksi dan evaluasi seperti itu. Oke. Ya ini sebelum nanti kita akhiri ya Mas ya, ini saya tertarik ini yang jenengan sharing di Instagramnya itu sesuai pengalaman ya Mas itu. Itu bagaimana Mas? Gimana jangan bisa menemukan tentang hal itu gitu? Pengalaman itu kan dulu kan biasanya gini, saya ketemu orang, kemudian orang bercerita, misalnya Om Hao cerita apa, Iya. kemudian saya juga bisa melihat tentang peristiwa itu, kemudian versi saya seperti ini, itu yang saya ceritakan. Atau orang dialog sharing dengan saya, kemudian saya melihat sesuatu, kemudian saya ceritakan. Bisa juga saya ketemu entitas itu, dia bercerita, kemudian saya ceritakan. Macam-macam. Pengalaman keluarga, pengalaman saya pribadi, pengalaman dengan istri saya, anak saya, semuanya saya ceritakan di situ. Jadi itu yang saya anggap sebagai pengalaman pribadi saya, karena saya tidak mencoba mencari di mana-mana ya, tapi mencoba apa yang saya alami, kemudian saya ceritakan. Ya. Jenengan pernah ini enggak Mas, misal mensketsa suatu kejadian yang pernah terjadi, misalkan dari suatu perperangan, tentang suatu tempat yang pernah ada sejarah kelam di situ, atau bangunan yang dulu pernah ada sekarang sudah tidak ada, pernah Mas jenengan? Kalau yang sedetail itu belum. Jadi saya lebih entitasnya, sosoknya, ya. Itu sosoknya, kemudian sosok bercerita gitu. Melihat gambarannya gitu, tapi pernah Mas? Ya. Misal suatu kejadian kelam gitu. Iya. Kita sebut misal waktu tahun 42, waktu Jepang masuk 65 gitu, atau sketsa tentang misalnya datang ke suatu candi nih, melihat bagaimana proses candi itu dibangun, atau candi ini pernah dipakai untuk prosesi apa, atau pernah ada satu kejadian apa atau Mahapralaya, itu pernah Mas? Misalnya di Prambanan misalkan, atau ke Ratu Boko atau kemana? Pernah Mas, tapi tidak semuanya. Jadi kayaknya itu memang diizinkan untuk dilihat baru saya melihat gitu. Tapi pernah juga, cuma memang tidak saya gambarkan. Saya lebih condong ke entitasnya. Ada siapa penunggu di situ gambarannya ya? Iya. Meskipun ya mungkin bisa juga suatu saat melakukan itu, bisa juga. Tapi belum saat ini. Ini Mas, tadi menyikapi tentang ada beliau yang hadir memberikan satu informasi tentang suatu peristiwa besar ya, entah baik dan buruk, yang paling teringat, yang nggak bisa dilupakan. Dan ini menjadi satu peristiwa yang besar di Indonesia kita sebutnya ya. Itu apa Mas? Pernah jenengan mendapatkan ini, dan apakah lewat mimpi, lewat gambar, atau lewat sesuatu hal yang memberitahu, atau ketika kita nggak sengaja kemudian informasi itu masuk sendiri? Ya,
Gini aja, saya cerita ada 2 peristiwa yang dalam hati saya, dalam perasaan saya itu memang peristiwa yang penting menurut saya. Iya. Yang itu menunjukkan kita itu nggak bisa apa-apa. Tuhan itu maha kuasa dan punya metode sendiri. Pertama adalah suatu peristiwa bencana alam yang dahsyat ketika air laut naik kemudian menyapu bersih. Waktu itu saya ternyuh sekali waktu melihat peristiwa itu, dan kemudian waktu saya meditasi. Ketika meditasi tiba-tiba berada dalam posisi yang melihat jiwa-jiwa yang naik ke atas kebingungan. Dengan tubuh yang ada yang tidak lengkap, ada yang meratap-ratap, sementara langit itu demikian gelap, nggak karu-karuan itu, kayak badai, kayak udah nggak jelas itu. Dan jiwa-jiwa itu pada keliling kemana-mana, pada takut, pada pokoknya nggak beraturan lah, kayak ada suatu peristiwa besar tiba-tiba kemudian mereka nggak tahu harus kemana. Waktu itu saya sedihnya gini, ini Tuhan gimana ngatasi seperti ini, gimana? Ini kan banyak orang yang tiba-tiba nggak ada, terus Tuhan ngatasinya gimana? Tiba-tiba langit itu terbelah sedikit, terbelah, ada cahaya sedikit, terus ada suara adzan waktu itu. Karena mungkin kebanyakan penduduknya Muslim, ada adzan di situ. Terus ketika dua suara adzan langsung pada naik semua sana. Wah, saya waktu itu plong. Ya ampun, Tuhan itu kok punya cara yang seperti ini loh. Kok bisa gitu? Saya nggak habis pikir. Itu yang peristiwa pertama. Peristiwa kedua, saya meditasi lagi waktu itu. Tiba-tiba saya ada di sebuah lubang yang besar. Kemudian saya jatuh. Jatuh sedalam-dalamnya. Udah rasanya sesek, baunya anjir, udah gua karu-karuan itu. Dan di dinding-dinding lubang itu ada lubang-lubang kecil-kecil. Dan di situ ada sosok-sosok macam-macam dengan bentuk yang nggak karu-karuan. Saya ngeri, makin ke bawah makin gelap, makin nggak jelas, makin ngeri. Terus ada yang teriak, Mas Indi tolong, Mas Indi tolong. Saya sendiri aja, gimana ini? Nggak bisa ngurus diri sendiri, masa nolong orang lain. Sampai jatuh, udah saya pasrah aja, ya udah terserah Tuhan, mau saya mati hari itu ya silakan, saya mau hidup ya silakan. Tiba-tiba naik lagi, sampai di atas itu ternyata lubangnya banyak. Nggak cuma satu lubang, lubangnya banyak sekali dan sama, dan isinya juga sama. Jadi waktu itu dua peristiwa itu mengingatkan saya bahwa ya kita jangan main-main dengan hidup, bahwa Tuhan itu maha kuasa menentukan segalanya buat kita, dan kita harus bersyukur. Intinya gitu. Nah ini sebelum kita akhiri ya Mas ya, ini benar-benar kayak kuliah. Jadi moderatornya ngomong lagi. Sebelum kita akhiri Mas, ini refleksi tentang pandangannya, atau kita menyikapi, ya kita ambil tempat di mana kita lahir, tumbuh, berkembang, dan kita keseharian yaitu di tanah Jawa. Budaya-budaya Jawa yang mulai bergeser nih Mas, apalagi kita sikapi di beberapa media yang selama ini menganggap budaya Jawa itu sangat dekat dengan hal mistis atau klinik gitu. Dan termasuk ageman-ageman yang dipakai ya, misalkan maaf ya menggunakan pakaian tradisional, tapi ketika masuk di satu acara televisi ataupun di layar lebar ya, kemudian lebih identik dengan paranormal, misalkan dengan dukun gitu. Misal dilawankan dengan yang menggunakan maaf ya atribut agama sebagai sosok baik, kemudian sosok negatifnya dukun santet dengan pakaian ageman tradisional. Apakah sudah ada nilai pergeseran budaya Mas, itu maksudnya? Dan refleksi ataupun inilah masukan saran atau juga wejangan dari Mas Indi yang tentunya mungkin ini satu hal yang disampaikan sama Mbak Mar lah gitu. Saya harus nyampaikan itu Mas, mau gak mau, karena saya bingung ya, seperti apa itu nyanyikan gitu. Tetap beliau tetap boleh, tapi itu saatnya pan aja yang dikasih tahu gitu. Itu pripun Mas sebelum kita tutup ini. Ya kalau pergeseran ya ada, karena memang masyarakat sekarang kan nggak tahu.
Yes. Karena orang Jawa dulu kalau membuat sesuatu itu kan neges dulu. Neges itu berdoa dulu, kemudian memohon pada Yang Maha Kuasa, saya membuat pakaian baiknya gimana. Dan itu semuanya ada maknanya, ada maknanya. Tapi sekarang kan itu makna itu sebagai wujud penghormatan kita pada kehidupan, wujud penghormatan kita pada Tuhan Yang Maha Pencipta. Tapi sekarang lebih dikaitkan pada mistik. Jadi sebetulnya kita harus apa ya, memahami makna itu dulu sebetulnya, jangan langsung pada mistiknya. Nah, setiap melakukan sesuatu kemudian neges dulu benda yang diciptakan oleh orang-orang kreator itu kan menghasilkan energi, energinya spiritual. Nah, itu yang dirasakan oleh orang Jawa. Jadi sebetulnya bukan apa ya, pergeserannya adalah pada pemaknaannya sebetulnya. Tapi nilai aslinya kan masih ada sebetulnya. Kalau saya melihat benda ya, wah ini bikinnya kayak gitu, nempok kayak gitu, puasa dulu dan sebagainya, itu ya apresiasinya kan di situ. Tapi sekarang kan lebih ke itu ya, wah ini kalau Jawa kayak gini sebetulnya yang sebetulnya. Kalau Mbah Mar itu beliau hanya menyampaikan bahwa kue jangan lupa di mana kamu berpijak. Jadi ketika kamu lihat ke bawah, jangan lupa tanahmu berpijak. Ketika kamu lihat ke atas, jangan lupa bahwa di sana itu adalah Tuhan penciptamu. Gitu. Mbah Mar itu. Penutup, benar-benar penutup. Ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama ya, Mas Cindy, ini sudah diundang ke sini tuh, Mas. Dan Yuna sudah rawuh juga sangat terima kasih. Ngangsu kaweruh. Ini ilmu baru, sharing, sama-sama sharing ilmu baru dan menjadi amal yang berguna depannya. Amin. Kita akhiri dulu ya, kita mengucapkan terima kasih. Dan ini kita ucapkan terima kasih juga untuk Sobat Jabatika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung Kisah Tanah Jawa dan juga podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, dan berikan masukan kritik saran hanya di kolom komentar. Dan terima kasih juga untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi kita, baik studio ataupun pirantinya. Dan untuk teman-teman yang bekerja atau penghobi atau yang kuliah juga di jurusan seni fotografi, videografi, dapat mengunjungi dan berbelanja di DOS Indonesia yang outlet dan tokonya tersebar di seluruh Indonesia. Kita tutup akhir kata, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.